Hai semua saudara-saudara dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di acara ngopi. Ini adalah episode atau tayangan yang kelima dari saya. Apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat, sekalipun harus tetap di rumah. Kita tetap bahagia bersama dengan keluarga. Nah saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas tentang kopi. Kenapa kopi? Sebetulnya ini inspirasi ini muncul dari beberapa ibu yang tidak pernah lupa untuk mengirim kopi, bahkan selalu bertanya apakah persediaan kopi masih ada. Nah, saya yakin saudara-saudara ibu-ibu tersebut adalah penikmat kopi juga, sama seperti saya dan istri. Nah, dari terbiasa minum kopi itulah sering muncul di dalam benak saya bahwa hidup manusia pun ibarat secangkir kopi pahit dan hangat. Karena itulah saya untuk acara ngopi kali ini saya beri tema secangkir kopi kehidupan. Nah, saudara-saudara, bagi sebagian orang mungkin belum terbiasa merasakan kenikmatan secangkir kopi. Itu karena mungkin belum terbiasa, atau memang tidak bisa minum kopi karena alasan tertentu. Tetapi bagi para penyuka kopi, entah di saat senggang, atau sedang bekerja, atau sedang suntuk karena berbagai masalah, secangkir kopi yang hangat biasanya menjadi teman yang setia bagi mereka. Karena itu tidak heran saudara-saudara, karena banyaknya penyuka kopi, entah sudah berapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan kedai-kedai kopi di berbagai tempat. Seakan menjadi sebuah tren baru dan mereka menawarkan kopi dengan berbagai rasa demi memanjakan para penyuka kopi. Nah, sebelum kita membahas tentang tema hari ini, saya ingin mengulas secara singkat tentang kopi secara umum dalam arti proses pengolahannya. Nah, ini saya mengutip dari laman website saudara-saudara. Menurut Tani Media, tanaman kopi baru bisa dipanen setelah berumur minimal 2,5 tahun sejak ia ditanam. Setelah dipanen, buah kopi atau yang biasa disebut cherry kopi tidak bisa langsung disajikan, tetapi harus diproses atau diolah terlebih dahulu. Nah, tentang proses pengolahan kopi itu ada banyak gambar yang bisa kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah ini yang kemudian saya dapatkan untuk bisa paling tidak memberikan gambaran bagi kita bagaimana pengolahan kopi itu dilakukan. Kira-kira saudara-saudara seperti itulah proses pengolahan kopi sampai menjadi biji kopi kering. Ini masih menjadi biji kopi kering. Dan untuk menjadi bubuk kopi yang siap diseduh, biji kopi harus di roasting terlebih dahulu, lalu digiling sampai kemudian menjadi bubuk kopi. Jadi ternyata saudara-saudara proses pengolahan itu memakan waktu yang cukup lama dan panjang. Tidak terjadi secara instan. Nah, kini pertanyaannya adalah apa yang bisa kita pelajari dari proses itu? Secangkir kopi yang nikmat tidak tercipta begitu saja. Butuh proses yang panjang agar kopi dapat dinikmati semua orang. Nah, jika saat ini jalan hidup yang sedang Anda tapaki begitu berat, begitu melelahkan, mungkin Anda sedang terjatuh, mengeluh kesakitan dan menangis, itu ibarat kopi pahit yang sedang Anda teguk. Tetapi saudara-saudara, disitulah sebetulnya letak manis dan nikmatnya hidup.
Lalu kita bertanya, kok mana bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Coba sejenak Anda merenungkan sambil menikmati secangkir kopi yang hangat. Manakala kita sedang dihadapkan pada suatu masalah yang menyesakkan dada. Di saat itu tiba-tiba hadir seorang yang menjadi sahabat sejati. Iya, sahabat sejati. Orang-orang yang semula dianggap sahabat entah kemana, tetapi muncul seseorang yang tanpa kita duga hadir sebagai sahabat yang sejati, yang tidak hanya mengerti, memahami kesusahan kita, ia juga menawarkan pertolongan untuk kita. Dan bukan cuma itu saja, saudara-saudara, saat hidup terasa begitu pahit, kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya apa itu beribadah dan berdoa pada Tuhan. Memang saudara-saudara, kita merasa begitu dekat pada Tuhan saat kita sedang sedih dan berduka. Kesusahan menjadi sebuah cambuk peringatan agar kita kembali kepada Tuhan dan senantiasa mengingatnya. Itulah secangkir kopi pahit kehidupan. Memang terasa agak pahit, hitam pekat, tetapi di situ ada kenikmatan. Mari kita coba ingat-ingat, saudara-saudara. Saat kita sedang sakit, justru di saat itulah kita baru menyadari betapa mahal dan berharganya sehat. Saat kita sedang sedih, kita baru menyadari betapa nikmatnya bahagia itu. Saat kita sedang merasa sendirian dan kesepian, kita baru menyadari betapa indahnya hidup bersama yang rukun dan saling menopang. Jadi saudara-saudara, dari hidup yang pahit, kita diuji. Iman dan cara pandang kita tentang kehidupan sedang dibentuk, sedang diproses. Mari kita membaca Alkitab, saudara. Saya mengajak kita semua untuk membuka surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tentu ingat kisah hidup Yusuf. Saat remaja, ia tentu tidak pernah bermimpi hidupnya bakal mengalami banyak kesusahan. Dari kesusahan satu kepada kesusahan yang lain. Yusuf itu sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub, tetapi begitu dibenci oleh saudara-saudaranya. Sekalipun ia tidak jadi dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi ia dijual sebagai budak kepada pedagang Midian. Lalu pedagang Midian dengan membawa Yusuf merantau sampai ke Mesir. Di Mesir, Yusuf yang masih remaja itu dijajakan untuk menjadi budak, dijual untuk menjadi budak. Di rumah Potifar, ia dijual kemudian dibeli oleh keluarga Potifar. Di rumah Potifar, saudara-saudara, ia begitu rajin mengerjakan segala sesuatu. Ia juga begitu taat, bahkan
ia juga teguh berpegang pada prinsip. Tetapi seperti yang biasa kita dapatkan di dalam kehidupan, orang yang baik ini sering kali kemudian difitnah. Lalu Yusuf dipenjarakan. Coba bayangkan saudara-saudara, di usia remaja Yusuf harus mengalami dari satu kejadian ke kejadian yang lain, dan semua kejadian itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan. Yang semula dia adalah seorang anak yang begitu disayang dan dimanja, ia menjadi seorang yang harus mengalami hal yang tidak pernah terduga. Namun tahukah oleh kita saudara-saudara bahwa jalan hidup Yusuf yang penuh dengan kesusahan itu ternyata dipakai oleh Tuhan untuk suatu maksud yang mulia. Betul saudara-saudara, kesusahan hidup Yusuf itulah sebuah proses panjang, suatu ujian yang membuatnya semakin teguh di dalam Tuhan. Di Mesir, setelah Yusuf menjadi dewasa, akhirnya ia tampil menjadi tokoh sentral. Ia dipanggil dengan sebutan yang terkenal saat itu, yaitu Safnat Paaneah. Apa artinya saudara-saudara? Ia menjadi tangan kanan Firaun, kepercayaan Raja Mesir saat itu. Dari keterpurukan, dari kesusahan satu ke kesusahan yang lain, kemudian ia menjadi penguasa yang kedua selain Firaun. Dan apa yang bisa kita lihat saudara-saudara, dalam cerita itu, melalui dialah seluruh kaum keluarganya terhindar dari kelaparan hebat. Yusuf menempatkan keluarganya di Gosen, tanah yang paling subur di Mesir, dan kaum keluarganya itu hidup sejahtera berabad-abad lamanya sebelum mereka menjadi budak oleh generasi Firaun berikut. Apa yang bisa kita perhatikan di sini saudara-saudara, ternyata kesusahan hidup dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bahwa setiap kesusahan hidup ada rencana Tuhan di situ. Dan ketika kita mengalami itu, ada rencana Tuhan di balik apa yang terjadi. Nah, kira-kira itu saudara-saudara apa yang bisa kita pelajari dari secangkir kopi pahit dan hangat. Saudara-saudara, mengakhiri acara ngopi kali ini, saya akan tampilkan video yang saya dapatkan dari YouTube. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah
kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami belajar untuk meyakini bahwa di tengah-tengah apa yang sedang terjadi saat ini, itu adalah sebuah ujian untuk membuat kami semakin kuat untuk menghadapi kehidupan. Dan karenanya tolong kami Tuhan, untuk kami semakin kuat di dalam iman. Begitu juga siapapun yang menyaksikan acara ini, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan kepada mereka. Bagi saat ini yang sedang sakit, Tuhan berkati obat-obatan dan perawatan. Tuhan juga berkati cinta kasih keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang terus berjuang di dalam kesulitan ekonomi. Hadirkan orang-orang yang bisa menolong. Dan mungkin kami juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan yang menolong, meringankan beban kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga terutama ingin berdoa untuk petugas tim medis dimanapun mereka berada, yang terus berjibaku untuk memberikan kesembuhan bagi pasien yang terkena virus corona. Engkau juga yang menolong mereka. Engkau juga yang menguatkan mereka. Engkau juga yang menjaga keluarganya yang mungkin hanya bisa berjumpa melalui layar HP. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong mereka di dalam rasa rindu dan terus menunjukkan pengabdian yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, tidak pernah bosan untuk mendoakan pemerintah agar mereka, terutama dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai jajaran yang paling bawah, Tuhan bantu di dalam melakukan untuk mereka supaya bisa melakukan hal yang lebih optimal di dalam membantu warga, di mana saat ini banyak
warga yang sedang mengalami kesulitan, dan terutama di dalam kesulitan ekonomi. Dan Kau berkati negara ini, Kau berkati bangsa ini, sampai pada akhirnya kami dapat melewati bencana ini, dan kami dapat melihat pelangi yang indah di suatu saat nanti. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk segala hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tetaplah semangat di tengah kesusahan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa pada acara ngopi yang selanjutnya. Mari kita ngopi.